Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun pemirsa, kembali lagi bersama saya Risa Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari Lampung dari Surat.id dengan headline hujan deras disertai angin kencang rusakkan belasan rumah warga Tulang Bawang, Barat Lampung. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Tiu, Panaragan Jaya Utama, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung, pada Selasa sore 2 Desember mengakibatkan belasan rumah warga mengalami kerusakan. Peristiwa terjadi pada Selasa 2 Desember antara pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat hingga 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Berdasarkan keterangan warga, hujan awalnya turun dengan intensitas ringan, namun tak lama kemudian berubah menjadi hujan deras yang disertai hembusan angin kencang selama sekitar 20 menit. Kondisi ini menyebabkan sejumlah atap rumah warga bertebangan, baik yang terbuat dari genteng maupun asbes. Awalnya hujan tidak terlalu deras, tapi tiba-tiba langsung berubah menjadi deras dan anginnya sangat kencang. Angin itu membawa atap rumah warga bertebangan, ujar Yunus, salah satu warga kepada radalampung.co.id pada Selasa malam 2 Desember. Warga lainnya Parjo menambahkan bahwa selepas kejadian, hujan masih turun meskipun intensitasnya sudah tidak terlalu tinggi. Meski demikian, masyarakat tetap mewaspadai kemungkinan terjadinya angin kencang susulan yang dapat kembali merusakkan rumah. Camat Tulang Bawang Tengah, Nazarudin MIP mengatakan bahwa pihak kecamatan bersama Kepala Tiu dan perangkat Tiu masih melakukan pendataan terhadap rumah-rumah yang terdampak. Sejumlah rumah milik warga seperti Gandari, Pardi, Turi dan Haji Husman menjadi di antara yang mengalami kerusakan pada bagian atap. Rata-rata kerusakan terjadi karena genteng dan atap rumah warga berterbangan akibat angin kencang, jelas Nazarudin. Dari hasil pendataan sementara, dua rumah warga, masing-masing milik Farudin dan Edi, mengalami kerusakan yang cukup parah. Atau rumah milik Farudin dan Edi hampir habis tersapu angin tambahnya. Meski kerusakan materi cukup signifikan, pemerintah kecamatan bersyukur karena tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Untuk kerugian materi masih terus kami data karena hampir semua rumah warga yang terdampak mengalami kerusakan, kata Nazarudin. Baik pemirsa, terbalik informasi selanjutnya dilansir dari Sumek.id dengan headline identitas terkuak, polisi berburu pelaku perampokan toko kerupuk di Palembang, satu HP korban ditemukan di kafe. Dari Palembang melaporkan, identitas pelaku perampokan terhadap pasangan suami istri, Dharma Kusuma 52 tahun dan Yeni Suwandi 40 tahun, pemilik toko kerupuk di Kota Palembang telah dikantongi pihak kepolisian Selasa 2 Desember 2025. Hingga kini, anggota Satreskrim Polrestabes Palembang masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang identitasnya telah teridentifikasi. Akibat peristiwa perampokan toko kerupuk Suwandi di Jalan Pengadilan RT 029006, Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan IT1 Palembang, pada Selasa 25 November 2025, sekira pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, Dharma Kusuma ditemukan tak bernyawa di TKP. Sementara, istri korban kondisinya mulai membaik usai mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Caritas Palembang, sedangkan suaminya telah disemayamkan. Hingga saat ini, anggota masih di lapangan, masih melakukan pengejaran terhadap pelaku, ungkap Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono Selasa 2 Desember 2025. Haryo mengatakan, dari informasi yang dihimpun salah seorang saksi yakni Yeni Kawi, pelaku berjumlah 1 orang Pak, saat beraksi pelaku menggunakan masker berwarna hitam. Pelaku berbadan tinggi, tubuh gempal, memakai celana pendek dan memakai baju kaos serta pelaku tinggi dan kira-kira umur sekitar 36 tahun, beber Haryo seperti keterangan saksi. Untuk identitas pelaku sendiri, lanjutnya sudah dikantongi dan pelaku juga berjumlah 1 orang. Anggota kita masih mengejar pelaku, identitasnya sudah teridentifikasi dengan jelas, mohon doanya dalam waktu dekat ini agar pelaku bisa tertangkap, katanya. Sejumlah saksi telah diperiksa terkait atas perampokan tersebut, baik dari keluarga pihak korban maupun dari warga sekitar yang mengetahui aksi perampokan tersebut. Baik pemirsa, terbalik informasi yang terakhir yang masih dilansir dari Sumek.id dengan headline motif asmara diduga picu pemukulan pelajar SMK di Palembang. Dari Palembang melaporkan, diduga dipicu permasalahan perasaan hati untuk lawan jenis, pelajar SMK di Kota Palembang terlibat pertikaian Selasa 2 Desember 2025. Akibat itu, pelajar kelas 1 SMK Swakarya, yakni DK 15 tahun,
alami luka lebam dan pecah bagian bibir diduga telah dianiaya siswa dari sekolah lain. Hal demikian ditenggarai didasari perasaan cemburu dengan lawan jenis mereka. Peristiwa tersebut terkuak usai korban pulang ke rumahnya dalam kondisi babak belur. Orang tua korban yang tak terima melihat kondisi anaknya, Ratna Dewi warga Jalan AKBP Haji Umar, Kecamatan Kemuning melaporkan peristiwa tersebut ke SPKT Polrestabes Palembang, Selasa 2 Desember 2025. Awalnya anak saya pulang sekolah, saya lihat bibirnya pecah, dia nggak mau bicara namun ditanya baik-baik akhirnya mau bercerita, ungkapnya Selasa 2 Desember 2025. Ia menuturkan, peristiwa yang dialami anaknya terjadi pada Jumat 28 November 2025 sekitar pukul 10.30 Indonesia bagian Barat saat Deka berada di Jalan Sosial Kecamatan Kemuning, tepatnya gerbang pintu sekolah. Dari keterangan anaknya, lanjut Ratna, saat itu Deka baru keluar dari sekolah, lalu tiba-tiba datang telapor yakni KR dari arah depan. Tanpa bicara saat itu anak saya langsung dipukuli telapor di bagian bibir hingga korban terjatuh, ungkapnya. Melihat korban dipukuli, saat itu teman-temannya langsung melerai dan menarik korban, kata anak pasal cemburu, ujarnya. Baik pemirsa, demikian edisi Bacokan hari ini. Sampai jumpa di edisi Bacokan selanjutnya. Saya Risa Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.